di Kelurahan Lagoa yang tidak muncul di media. Ada 79 anak yang juga menjadi korban keracunan makanan. Ya. Dan saya yakin di tempat-tempat lain juga serupa. Mungkin di kabupaten lain, provinsi lain, kejadian keracunan tapi tidak diliput media. Ya. Sehingga kalau dikatakan underreported, ya sudah pasti underreported. Nah, saya ingin menggarisbawahi tadi yang sudah disampaikan juga, bahwa ketika hal ini terjadi di banyak titik, maka kesalahan kemungkinan bukan ada di SPPG, tetapi masalah di sistem. Ya. Oleh karena itu, saya sebenarnya ingin sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bisa memberikan kepada kita rekomendasi apa sih yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan apabila memang program ini akan terus dijalankan. Tadi kalau saran dari atau rekomendasi dari JPPI untuk menghentikan program, menyampaikan kepada Presiden untuk menghentikan program, ini forumnya mungkin bukan di sini, Pak. Mitra kami adalah BGN, kami memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi BGN, sehingga kami menginginkan ada rekomendasi untuk bisa melakukan evaluasi terhadap mereka, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Kalau masalah dihentikan atau tidak, ya ini nanti kebijakannya Bapak Presiden nih. Kalau memang beliau merasa program ini tidak lagi dibutuhkan, mungkin akan dihentikan. Tadi kalau kata Pak Edi, kalau rekomendasi 1, 2, dan 3 tidak dijalankan, mohon maaf, rekomendasi 1 dan 2 tidak dijalankan, ya mungkin akan dihentikan. Tapi saat ini kan faktanya Presiden tetap merasa ini adalah program strategis yang ingin dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan. Oleh karena itu, saya yakin kita semua juga punya prioritas yang sama. Ya, prioritas kita adalah bagaimana menghentikan hal serupa terjadi kembali. Ya, bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita dari keracunan. Tapi kalau sistemnya tidak dirubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang. Jadi kalau dikatakan saat ini sudah terjadi 6.000 lebih kasus dengan jumlah dapur 8.000, tadi Pak Zainul mencoba melakukan hitung-hitungan, ya kalau dari sisi persentase memang kecil, tapi kalau jumlah dapurnya semakin banyak, maka logikanya jumlah anak yang berpotensi menjadi korban keracunan juga akan semakin banyak. Ya, sehingga dalam beberapa bulan ke depan, tanpa adanya kampanye negatif sekalipun, saya kok punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan punya inisiatif atau punya trauma dan ketakutan untuk tidak lagi mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG yang disajikan di sekolah gitu. Jadi program ini akan mubazir, akan sia-sia. Anggaran ratusan triliun yang disediakan dan dikeluarkan akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu ini kita mau cegah nih. Kita mau mencegah kejadian keracunan terulang kembali, kita mau mencegah anggaran negara jadi terbuang sia-sia, kita juga mau melihat tujuan mulia ini bisa tercapai. Tujuannya kan apa kan? Tujuannya kan adalah mengentaskan gizi buruk. Makanya saya sepakat nih tadi yang Pak Edi sampaikan, harus fokus 3T, Pak. Dari awal kita sudah sampaikan ke BGN, harus fokus ke 3T, daerah-daerah 3T sekaligus tempat-tempat yang memang rawan terhadap gizi buruk. Jangan mau cari gampangnya, betul nggak Pak? Kita sampaikan ke Pak Dadan, Pak jangan mau cari gampangnya, mentang-mentang infrastruktur di kota lebih siap, lebih mudah, ya sudah, bikin dapur di situ saja, hanya ngejar angka, hanya ngejar total penerima manfaat. Bahkan tadi pagi atau kemarin tuh, kita dapat WhatsApp dari Pak Dadan, ada foto ratusan orang lagi melakukan verifikasi. Pak Dadan bilang, ini kita lagi mempercepat verifikasi dapur. Saya sih belum jawab ya, cuma dalam hati saya, ya ampun, kok malah mempercepat verifikasi dapur? Yang seharusnya dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap dapur yang ada, gitu. Jadi memang mindsetnya udah salah di sana. Ya, jadi saya ingin minta masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Mungkin tadi seperti yang disampaikan Dr. Gamal, kalau tidak sempat, belum siap rekomendasinya, mungkin bisa disusulkan. Tetapi rekomendasi dengan tetap berjalannya program ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dirubah? Apakah kita tidak lagi menggunakan sistem SPPG, kita berikan ke sekolah atau apa? Tapi program ini, faktanya program ini tetap ada. Gitu ya, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Tan Siotian terlebih dahulu.